Halo semuanya, Afan Arman dari sini dan hari ini gue pengen nge-unboxing paket ini dari nama tokonya Blank Music. Isinya adalah Ipcar Billet WST 2,5 inch. Kayak gimana? Langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, oke, jadi ini barangnya dikirim dari Surabaya dari toko Blank Music, sama seperti yang gue bilang tadi. Ini baru sampai, kebetulan lama banget pengirimannya karena kepotong libur Idul Adha mungkin. Tapi it's okay, nggak masalah. Barangnya sekecil ini ada isinya satu set. Kita bakal mulai unboxing. Bisa dilihat packingan luarnya cuma dibungkus koran. Sebenarnya nggak masalah sih, karena gue lihat dari review orang-orang juga banyak yang dalam tanda kutip komplain kenapa hanya dibungkus koran. Cuma gue sendiri tidak begitu masalah, karena setahu gue di dalamnya itu ada busanya yang hard foam gitu. Jadi harusnya aman dan semoga aman. Ini langsung aja bakal kita mulai bongkar. Ini dia barangnya. Nah, WST LED lens 2,5 inch, billet projector buat NMAX. Gue beli satu set kanan kiri karena ya rencananya memang buat NMAX, jadi lebih baik kanan kiri. Ini dibuka dan oh ternyata foamnya dalamnya nggak ada. Ini agak-agak serem sih kalau gue tahu dalamnya begini, karena kalau kalian ingat yang lampu yang gue jual yang Senlo itu dalamnya ada hard foamnya full, nggak cuma kayak gini. Dan lebih bagus lah packingnya, tapi it's okay lah, it's okay. Semoga aman, semoga nyala. Ini gue beli satu set dan ini masih segel. Bisa dilihat kita dapat ini adapternya kalau mau kalian langsung pasang di H4. Dapatnya cuma satu ya, bentar, oh enggak deh, ada dua masing-masing dapat. Jadi kita dapat seperti itu. Ini barangnya untungnya nggak pecah, dia cuma ukurannya 2,5 inch. Gue sengaja beli yang rada kecil buat NMAX biar nggak terlalu makan tempat. Dan ini langsung bakal kita tes. Jadi gue bakal ambil adapter DC, kita colok dan kita coba. Nah oke, ini bakal kita buka ya. Ini ada satu wiringnya, kebetulan gue nggak ngerti kayak gimana, dan si seller pasti nggak akan tahu. Tapi ya it's okay, nanti kita cari tahu sendiri aja. Kalau nggak salah dia itu harus pakai yang namanya dioda kalau nggak salah, tapi ini di sini kebetulan nggak disediakan dan mungkin gue harus beli lagi di luar. Dan katanya juga sih, gue nggak tahu ya bener apa enggak, kalau ini di NMAX nggak muat. Ini rencana gue bakal pasang di NMAX ya. Kalau ini di NMAX nggak muat, ini bagian belakang ini yang dudukan buat H4 itu harus kita potong ya, tapi nanti bakal gue lihat dulu gitu. Dan ini ada dudukan buat Proji-nya, nanti bakal gue lihat kayak apakah bracketnya langsung bisa masuk, karena gue beli bracket, nanti bakal gue tunjukin. Kebetulan hari ini ketika gue ngerekam bracketnya belum datang. Moga-moga kita nggak perlu motong ini, nggak perlu motong apa-apa, dan bisa mudah masangnya, nggak kayak yang Proji yang sebelumnya. Yang maaf gue sensor nama yang jual, karena jujur gue cukup kecewa sih, karena outputnya begitu tapi effortnya luar biasa. Tapi itu balik lagi, mungkin hanya pandangan gue aja yang ekspektasi yang ketinggian. Ini panjangnya total kalau dilihat mungkin sekitar 13,5 cm, 13,5 cm ya, lebih pendek 1,5 cm. Mungkin kalau ini dipotong dia akan motong sekitar 2,5 cm, jadi cuma 10 cm. Fan-nya di bawah, ini fan-nya di bawah, ada solenoidnya, dan dia udah billet, jadi nggak cuma single ya. Ini sepertinya bener harus pakai dioda karena wiringnya cuma gini doang. Kita ambil hitam ke negatif, merah ke positif, kita tes. Oke, salah ternyata. Ini yang panjang untuk solenoidnya on. Kita ke lampu utamanya, merahnya yang oke, nyala, dan ini terang. Agak susah ya, mungkin kalau kalian mau lihat outputnya. Nah ini on ya, nyala. Outputnya nanti bakal gue tunjukin di luar kalau malam, biar kalian bisa lihat. Ini cuma gue tes aja nyala lampunya. Dia ada hotspotnya di tengah, tapi nanti bakal gue tunjukin. Dan dia udah LHD, jadi outputnya bener. Tapi ya kita harus ngakalin buat
gimana caranya biar dia bisa nyala ketika ada high beam. Nah, jadi langkah pertama dalam pemasangan Proji di NMAX adalah kita harus buka headlampnya. Ini kita pakai headlamp baru merek Tensi yang udah gue review. Kayaknya sih ini sederhana, nggak ada lemnya. Kalau gue intip dari pinggir-pinggiran sini kayaknya nggak ada lemnya. Jadi kita cuma tinggal angkatin klip ini sambil kita bengkek pelan-pelan. Dan mohon maaf gue nggak bisa nampilin proses pengerjaannya yang lepas ini karena agak repot aja. Gue harus fokus bener-bener ngebuka ini biar nggak pecah. Jadi langsung aja bakal gue kerjain dan nanti bakal gue update setelah kelepas semua. Nah oke, ini mikanya udah kebuka, bisa dilihat ternyata gue ralat ya, ada lemnya sampai karena gue nggak tahu lemnya nggak kelihatan, ini sedikit pecah tapi nggak masalah. Ini mikanya cukup bagus, cukup tebal, jadi didengar suaranya ini cukup bagus, cukup tebal, dan bisa dilihat ini adalah batok reflektornya. Jadi langkah berikutnya adalah nanti kita bakal lepas semua ini, setelannya juga bakal kita lepas kanan kiri. Gua nggak tahu sini cara ngelepasnya gimana, gue masih cari tahu. Dia kayaknya bukan pakai lem butil, dia mungkin pakainya sejenis lem silen ya, mirip-mirip silen sih, dan jumlahnya juga menurut gua nggak begitu bagus, jumlahnya nggak begitu banyak. Dan ini nanti bakal kita lepas dan kalian mungkin di situ agak susah lihat ya, tapi ini papannya mereknya Win, jadi bisa dibilang ini Tensi ini satu produsen sama Win, itu benar. Nah ini gue bakal cari tahu gimana cara ngelepas si papan PCB nya, habis itu bakal kita mulai fitting pasang Proji. Nah ini udah kita lepas dan bisa dilihat ini batoknya, ini reflektornya. Ini nggak akan kita pakai kayaknya karena ya nggak layak aja sih. Bisa dilihat nih punya NMAX dan kita emang nggak akan pakai ini sama sekali sih karena nggak muat. Kalau gue tadi udah sempat mikir kayak mungkin didudukin gitu di kanan kiri, tapi kayaknya nggak mungkin banget. Ini kita ambil cuma si dudukan pivot ini nih, sama yang kanan kiri ini nih bakal kita coba ambil, kita selamatin bisa nggak dipakai lagi buat dipasang di bracketnya. Langsung aja bakal gue mulai kerjain lagi. Nah oke, jadi ini batok belakangnya udah kita bolongin. Ini kalian bisa lihat ya, di bagian kiri, tengah, kanan itu kita lubangin semua. Yang lubang kecil di tengah itu memang udah ada dari pabrikan, kelihatan rapi, jadi itu nggak masalah dan kita bakal biarin aja. Yang kiri ini sama kanan adalah space buat dia mundur ketika electric levelingnya main. Dan kalau nggak dicoak begini, nggak dibobok begini, udah pasti mentok si bracketnya nggak bisa tegak lurus. Tapi begitu tadi gua tes, bracketnya mau tegak lurus. Bentar, gua akan ambil bracketnya. Nah ini posisi bracketnya, maaf kalau kalian nggak bisa lihat sempurna, tapi ya lebih kurang begini. Ini mau duduk, ini mau duduk, jadi nanti kita bakal kasih baut, kita majuin lagi kayak sekitar 1 sentian lah lebih kurang. Ini masih agak harus dicoak sedikit ya di bagian bawah sini nih, ini agak kurang, yang kanan udah aman, ini sedikit doang dibikin bawah segini. Nanti bakal ada bautnya kita tembusin sampai ke belakang, bisa dilihat ada lubang begini. Terus kita bakal bikin tembus, di sini kita kasih mur, lalu ada kita kasih busa EPA. Busa EPA itu kayak busa yang buat sendal, dia rada keras kan, bukan rada keras, rada fleksibel, rada empuk, tapi dia tebal tapi nggak ambles, nggak kayak spons atau lainnya ya, dia lebih padat. Kita kasih 2 untuk satu baut di sini. Dia adalah fungsinya untuk biar dia bisa main, jadi kayak dia bisa ditekan kan, dia masih agak fleksibel, nggak sekeras plastik ataupun material padat lainnya, dia bisa flexing. Jadi ketika nanti bracket ini ditarik bagian bawahnya, dia harusnya bisa flexing gitu. Jadi ini langkah berikutnya adalah gue bakal ngepasin dulu posisi electric levelingnya, kayaknya sudah pas di situ. Nanti bakal gue lem, lalu gue bakal baut biar dia nggak lari kemana-mana. Nah ini langsung aja bakal gue kerjain lagi. Nah oke, jadi ini bagian belakangnya udah gue tambal, bisa dilihat ini udah gue tempel. Ini masih belum fix ya, jadi gue nempelnya masih pakai lem Korea, bisa dilihat cuma asal titik aja. Nanti habis ini bakal gue lem pakai Dextone karena biar permanen ya. Ini gue bikin tutupnya itu dari material kayak gini nih, cuma yang agak lebih besar ya. Jadi kayak gini dipotong 2, terus gue pas-pasin, gue
tempel. Habis itu bagian bawahnya kan ada tutup bagian bawah kayak gini nih, ini gue potong dan gue bentuk biar dia duduk rapih di bawahnya. Jadi biar dia posisinya rada nutup. Emang nggak akan sempurna kayak rapet pet. Nah makanya itu nanti kita bakal tambel-tambel. Ini kan ada sisa-sisaan potongan-potongan gini, ini bakal kita pakai buat nambel, buat nutup biar sempurna, nggak bocor. Ingat ini harus rapet pet biar nggak ada air masuk. Nah ini di bagian bawah buat saluran udara, ini masih gue biarin, cuma gue belum tahu ya, nanti mungkin bakal gue potong kalau memang harus dipotong buat si electric leveling jadinya nggak bisa kanan kiri, nggak bisa posisi miring, dia harus horizontal. Jadi mungkin dia bakal ke bawah ataupun dia bakal ke atas. Nah ini bakal gue lem dulu, habis itu gue tutup yang rapat, baru habis itu kita pikirin electric levelingnya. Oke, jadi ini bagian belakangnya udah selesai, udah gue lem pakai Dextone. Sebagian gue pakai lem butil buat ngesil, karena gue nggak ada sealer ya. Bisa dilihat bagian belakangnya ini udah kedap. Tinggal kita lanjut pasang si lubang ini nih. Ini tuh gue lubangin untuk gue pasang blowernya itu dia kayak gini. Ini buat apa fungsinya? Buat buang hawa. Kalau misalkan dia panas di dalam, biar dia keluar, dia nyedot dari sirip-sirip ini nih. Ini kayak fan laptop ya, tapi namanya fan 12 volt blower. Ini tinggal colok aja. Ini udah gue lubangin, udah gue posisiin. Tinggal nanti kita baut. Habis itu kita lanjut pasang si Proji. Ini kan gue cuma pasang ini tuh buat penjagaan aja, takutnya dia panas banget dan ngembun. Kalau pakai ini kan udaranya bakal nyedot, tapi kalian harus ingat di headlamp harus ada lubang hawa kayak gini nih, lubang hawa nih ya. Segini aja harusnya sih cukup banget, tapi nanti mungkin kalau ada space ya mungkin bakal gue tambahin sih. Ini gue coba dulu dan nanti kita bakal tes hasilnya kalau udah kepasang. Nah oke, jadi ini udah selesai. Bisa dilihat bagian kanan bautnya ini, karena ternyata pas gue tutup rada mentok, ini gue ganjel pakai spacer punya Yamaha Bison kalau nggak salah nih, buat headlampnya atau apa gitu gue beli. Jadi biar dia lebih maju posisinya, kurang lebih 1,5 cm. Masih muat nggak mentok, karena gue sebenarnya salah, ini terlalu mundur. Padahal dia bisa maju banget, sebenarnya bisa banget buat maju gitu, masih oke aja. Electric leveling udah gue pasang, si blower udah gue pasang. Ini jadinya golem ya, cuma gue kasih solasi di bagian rumahnya biar pas waktu kita perlu nyervis, belum gue buka ya, gue cuma tinggal ngupas solasinya aja, habis itu ngerontokin lemnya. Jadi masih bisa serviceable lah, walaupun agak-agak sedikit tricky karena posisinya sulit ya. Bisa dilihat nih bagian belakangnya udah semua, bagian depan udah pasang, tinggal kita kasih ban dalam sedikit ini tambelan biar nanti si frame ini bisa maju mundur ya, masih bisa flexing. Baru nanti bagian depannya kita kasih 2 buah mur buat ngunci biar dia nggak lari kemana-mana, karena gue pengen biar headlamp ini tuh bisa maju mundur begini, masih bisa leveling. Oke, langsung aja bakal gue rakit, gue bersihin dulu segala macam headlampnya karena ini mau mulai proses untuk ditutup. Langsung aja bakal gue kerjain sekarang juga. Nah oke, jadi untuk mikanya juga udah gue akalin karena cahayanya ada yang mentok dikit, jadi kita potong. Kalau kalian lihat kan dulu di sini nih, di bagian sini itu ada tonjolan naik ke atas gitu. Ini gue potong semua, termasuk yang di sana gue coak. Terus untuk memperindah sedikit gue kasih LED alis. Ini bisa dilihat ada kabelnya, ini kabelnya LED alis. Nanti kita berusaha untuk bikin wiring yang rapih. Dan ini udah kita dudukin, dan tadi udah gue sempet tes, cahayanya nggak bentrok, nggak nyolek, nggak nyenggol. Jadi bisa dibilang aman. Tinggal kita pasang si mika, tapi sebelum kita pasang si mika, wiring ini harus gue taruh dulu, harus udah gue siapin dulu di dalam. Ini nih proyektor, jadi harus dipasin dulu segala macam kabel-kabel, baru nanti langkah terakhir kita tutup. Setelah kita tutup baru kita pasang di motornya. Nah oke, ini udah selesai, electric leveling udah gua pasin. Ini jadinya bagian pivotnya bukan jadi pakai baut, jadi resikonya adalah nggak bisa di setel karena udah terlanjur selek si setelannya, dan gue males kalau harus beli, harus
nunggu lagi. Ya udahlah, gue baut aja jadi fix. Cuma untuk setelannya nanti kita bakal pakai elektrik, tetap bisa naik turun elektrik levelingnya, cuma yang setelan pakai obeng atau pakai kunci 8 di bagian belakang itu tidak bisa digunakan karena agak selek. Tapi oke, mungkin kedepannya bakal gue las itu, gue bikin bracket biar dia bisa duduk rapih dan tinggal kita stylenya dari belakang masih tetap bisa. Cuma ya udahlah, untuk sementara ini begini dulu, dan ini udah gue setting biar dia naik turunnya lumayan oke. Bisa dilihat ini di sini udah gue kasih bautnya murnya udah dipasang, dan ini tinggal langkah terakhir adalah kita pasang si mikanya. Jangan lupa untuk dipasang alisnya juga. Oke, langsung aja bakal gua kerjain, dan ini bakal kita kasih butil ulang karena ini cuma dipakein sejenis lem tembak. Oke, langsung aja bakal kita kerjain. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini gua modifikasi sedikit, bracketnya itu gua tebelin lagi. Gue pakai plat 4 mili, dan ini dikasih pivotnya yang model universal yang fleksibel karena lebih baik kalau buat leveling itu yang fleksibel karena bisa naik turunnya lebih enak karena kan dia asnya ngedorong. Nah, ini platnya pun gue tebelin biar dia ngegigit dengan sempurna ya, bisa dilihat. Jadi biar dia si pivotnya nggak lari-lari. Nah, oke, jadi udah pasang, udah rapih semua posisinya, udah ditutup juga mikanya, udah cukup ngesil, dan emang gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa rapet-pet, tapi ini ngesil sih karena lem butilnya gue kasih cukup banyak. Mungkin karena lem butilnya terlalu banyak kali ya gue kasihnya, tapi it's okay, nggak masalah. Ini wiringnya juga udah di luar semua, udah siap sampai ke electric levelingnya juga udah siap. Tinggal ini kita sambung nih si blower, lalu kita bungkus yang rapi, kita solasi. Habis itu kita bakal mulai pasang di motornya di NMAX. Hasil output nyalanya nanti bakal gua tes ketika sudah kepasang rapi, tapi kemarin udah gua sempet tes dan ini semua nyala dengan sempurna. Jadi langsung aja biar cepat kita lanjut pengerjaan, kita selesain biar kita bisa tes outputnya ketika siang dan ketika malam. Nah, oke, jadi ini proses wiringnya udah bisa dibilang udah selesai, udah kupasang semua. Ini lampu senja udah kepasang, lalu blower juga udah kepasang, ini grometnya udah gue pasang biar rapi lagi. Cuma nanti bakal gue seal sedikit, kasih lem butil biar nggak kemasukan air. Jaga-jaga aja, padahal gini sebenarnya udah aman. Lalu ini wiringnya udah gue bikin adapternya tanpa potong kabel sampai ke ujung. Headlampnya juga gue beliin adapternya biar nggak ada satupun kabel yang dipotong. Ini belum gue pasang karena ada yang tadi gue sempat salah posisikan, jadi ya nanti bakal gue sambung setelah di bodi motor ini. Ntar kita sambungnya ke yang sini nih. Ini lampu senja, yang merah ini adalah lampu headlamp karena gue pakai saklar kiri fiction, jadi ini di bypass, nggak masalah. Intinya ini semua yang gue kerjain nggak ada satupun yang potong kabel, dan semuanya gue bikin rapi, gue kasih selang. Walaupun ada yang ya nanti selangnya bakal ini sih, kita pasang ini nggak dikasih selang karena emang dia di luar gitu aja, ini bypass sebenarnya. Ya udah, ini bakal gue pasang, gue rakit semua di motor. Kalau emang udah selesai kita bakal tes semuanya sampai ke electric levelingnya. Langsung aja bakal gue selesain. Nah, oke, ini udah kepasang rapi semua ya si headlampnya. Maaf kotor karena emang sebenarnya ketika gue ngerekam bagian klip yang ini tuh udah beberapa bulan semenjak proses pemasangan ini, dan ada beberapa bagian yang gua update, kayak contohnya yang penguatan di bagian housing biar housingnya lebih nggak flexing, biar dia lebih rigid, lebih solid. Terus apalagi ya, sebenarnya nggak ada perubahan banyak sih di sini. Dari sisi dalam juga nggak ada, kalian bisa lihat nggak ada perubahan signifikan ya, masih sama. Angel eyes-nya segala macam masih pakai yang sama persis. Jadi kayak begini. Nah, kalau kalian mau lihat output cahayanya, ini gue tampilin beberapa klip tampilan cahaya pas waktu dia lagi nyala. Nah, itu jadi tampilannya kalau lagi malam nyala kayak begitu. Memang menurut gue sih cukup terang, cukup oke. Cuma karena Mika ini tuh Mika KW ya, Mika KW itu menurut gue agak-agak nyerap cahaya. Jadi kayak harusnya dia 100%, keluarnya cuma 90-85% gitu loh, nggak bisa maksimal banget ya. Nah, gimana ya, namanya ini proyek ngehemat. Nah, tapi
gue bakal nunjukin kalian kalau misalkan siang gue itu pakai biasa kayak gini nih. Nah jadi kalau malam kalau siang gue biasa nyalain cuma kayak gini doang. Ini tuh yang nyala cuma lampu senja, lampu kota ya. Gue nggak pernah nyalain lampu utama, hampir tidak pernah, karena satu buat ngirit daya, kedua adalah buat memperingan beban dari kiprok kayak gini kalau dia nyala ya. Jadi menurut gue udah cukup terang dan udah cukup kelihatan lah kalau kalian misalkan pakai pas waktu lagi siang jalan. Itu segini aja udah gue tes caranya. Kalau gue ngetesnya motor ini yang bawa temen gue dan gue lihat dari spion ini udah kelihatan. Nah tapi kalau kalian mau lihat lampu utamanya nyala harus ketika posisi nyala. Nah ini kalau lampu utamanya nyala sebenarnya nggak kelihatan beda yang ekstrim ya. Ini outputnya agak susah ya kalau kalian lihat ya, tapi emang agak getar karena memang sudah kodratnya. Ini gue matiin biar nggak berisik. Emang sudah kodratnya si lampu NMAX itu bakal getar karena lampu NMAX itu dia mountingnya kalau kalian ingat dia cuma ada 2 di atas ini nih. Jadi dia nggak ada mounting besi di bagian bawah yang ngikat ke rangka. Jadi pasti dia agak-agak getar, ada high pitch. Getarnya itu cukup berasa dan semua orang yang retrofit dia bilang hampir pasti getar, kecuali kalian ngakalin bikin bracket besi tambahan dalam rumah reflektornya yang ditembusin langsung ke rangka. Tapi itu terlalu effort, terlalu repot. Jadi kayak mungkin nanti bakal gue kerjain, mungkin nanti bakal gue update lagi kalau emang ada kerjaan ekstra di situ biar lebih rapih. Nah tapi overall secara keseluruhan begini aja gue udah lebih dari cukup ya, udah puas banget karena namanya juga ini my first project, bisa dibilang salah satu project pertama gue untuk masang Proji, dan tingkat terangnya segala macam gue puas banget ya dengan budget yang menurut gue nih sangat amat menghemat. Kalau nggak salah total gue cuma habis sekitar 1,6 juta dengan headlamp ya, udah all in. Jadi headlamp standarnya utuh, tidak disentuh sama sekali gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa di bawah ataupun di DM Instagram gue. Semua link produk kalau gue masih nyimpen bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian jangan nanya, "Bang, belinya di mana?" Itu ada di deskripsi. Jadi kalian lihat aja di deskripsi. Nanti gue taruh semuanya ya. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.